Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosin Anwar akan menjelaskan mengenai bab 1. Yang pertama, latar belakang. Salah satu isu utama yang sering menjadi perhatian dalam analisis kinerja keuangan adalah struktur modal. Struktur modal yang optimal dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal. Selain itu, ukuran perusahaan juga dianggap sebagai determinan penting yang mempengaruhi kinerja keuangan. Perusahaan besar cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Namun faktor ukuran perusahaan juga dapat membawa berbagai tantangan seperti inefisiensi birokrasi dan masalah koordinasi. Yang kedua, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor kimia selama periode 2022-2023? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor kimia periode 2022-2023? Yang ketiga, apakah agensi cost berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor kimia selama periode 2022-2023. Yang terakhir yaitu apakah struktur modal, ukuran perusahaan, dan agency cost berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan pada sektor kimia selama periode 2022-2023. Yang terakhir mengenai hipotesis penelitian. Berikut hipotesis penelitiannya. Yang pertama, H1, struktur modal berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor kimia periode 2022-2023. Yang kedua, H2, ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada sektor kimia periode 2022-2023. Yang ketiga, agency cost secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor kimia periode 2022-2023. Yang terakhir yaitu H4, struktur modal, ukuran perusahaan, dan agency cost secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan selama periode 2022-2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu bab 2 tentang kajian teori. Yang pertama yaitu struktur modal atau capital struktur. Didefinisikan sebagai komposisi modal perusahaan dilihat dari sumbernya, khususnya yang menunjukkan porsi dari modal perusahaan yang berasal dari sumber utang atau kreditur, dan sekaligus porsi modal yang berasal dari pemilik sendiri atau owner's equity. Struktur modal diukur menggunakan 3 indikator, yaitu leverage, debt to equity, dan collateralizable asset. Struktur modal sebagai perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen dan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Struktur modal yang optimal yang secara langsung akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah konsep penting yang sering digunakan untuk memahami dan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan berbagai metrik dan karakteristik. Mengetahui ukuran perusahaan bisa memberikan wawasan tentang skala operasi, daya saing, sumber daya yang tersedia, dan potensi pertumbuhan. Yang ketiga, agency cost. Jumahir 2014 mendefinisikan agency cost adalah biaya yang dikeluarkan guna memastikan manajer untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Adanya agency cost ini disebabkan oleh pengaruh konflik antara manajer dan pemegang saham. Kemudian yang terakhir yaitu kinerja perusahaan atau kinerja keuangan. Menurut Fahmi, 2016 adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keuangannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang telah ditetapkan.
Konsep kinerja keuangan menurut Indrio Gito Sudarmo dan Basri 2016 adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan, di antaranya laporan laba rugi dan neraca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Maulana Pancaji. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode penelitian. A. Rancangan penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kuantitatif yang memungkinkan analisis data dalam format angka dan statistik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. 2. Desain penelitian. Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu peneliti yang mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh struktur modal. B. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2016 halaman 80. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Nur Salam 2003. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. C. Sumber data. Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan tahunan periode 2022 sampai 2023. Setiap perusahaan tersebut yang ada dalam situs resmi http www.idx.co.id. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data dari objek penelitian. Instrumen dalam penelitian kuantitatif sangat berpengaruh karena dengan menggunakan instrumen yang tepat akan dapat mengukur variabel yang akan diamati oleh peneliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang kemungkinan menyebabkan, mempengaruhi, atau berdampak pada hasil tertentu, dalam arti bahwa variasi di dalam variabel independen diasumsikan menjelaskan keseluruhan ataupun sebagian variasi di dalam variabel. 2. Variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang tergantung pada variabel independen, dalam arti bahwa variabel dependen yang diasumsikan merupakan hasil pengaruh dari variabel independen. E. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan demikian untuk mendapatkan data atau dokumen yang lengkap dan akurat, maka
Perlukan pengumpulan data skala, berkala, dan mendalam. F. Analisis data. Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas, terlihat, dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bab 4, yaitu analisis data dan pembahasan. Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dari data sampel perusahaan sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2023 dapat diketahui dari masing-masing variabel. Yang pertama, pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan dan agensi cost terhadap financial distress. Dari pengujian statistik uji F atau uji simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu struktur modal X1, ukuran perusahaan X2, dan agensi cost X3 secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya ketika struktur modal dan ukuran perusahaan dan agensi cost perusahaan berubah, baik meningkat atau menurun, maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti jika struktur modal suatu perusahaan tinggi, maka kemungkinan kinerja perusahaan semakin baik dan pengaruhnya signifikan. Sebaliknya, jika struktur modal rendah, maka kemungkinan kinerja perusahaan pada perusahaan semakin buruk. Berikutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti jika nilai ukuran perusahaan tinggi, maka kemungkinan kinerja perusahaan semakin baik dan pengaruhnya signifikan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh agensi cost terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa agensi cost berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti jika rasio agensi cost suatu perusahaan tinggi, maka kemungkinan kinerja perusahaan makin baik dan pengaruhnya signifikan. Sebaliknya, jika rasio agensi cost rendah, maka kemungkinan kinerja perusahaan makin buruk. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Bagus Setiawan. Di sini saya sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan di bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melalui berbagai rangkaian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta interpretasi hasil analisis mengenai struktur modal, ukuran perusahaan, dan agensi cost terhadap kinerja perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil penelitian ini bahwa secara simultan struktur modal, ukuran perusahaan, dan agensi cost berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, dari hasil penelitian ini bahwa secara parsial variabel struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, dari hasil penelitian ini bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan yang keempat, dari hasil penelitian ini bahwa secara parsial variabel agensi cost berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang hendak disarankan, di antaranya 1. Bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan memperhatikan rasio struktur modal, ukuran perusahaan, dan agensi cost. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya. 2. Bagi peneliti. Selanjutnya disarankan peneliti untuk menggunakan perusahaan sektor berbeda dan periode pengamatan yang lebih lama, sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar agar memberikan kondisi yang berbeda. Sekian, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.